Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam, Bapak. mungkin saya pengen ngobrol sebentar nih, Bapak. Iya, Bapak kan berarti merupakan warga penghuni binaan di Rutan Kelas 2 nih. iya, betul. Sudah sejak berapa lama Pak di sini, Pak? Saya masuk sini tanggal 9 September tahun 2022, Pak. Tahun 2022. Iya. Apa saja nih Pak di sini yang sudah didapatkan ketika ini kan kemudian ada pembinaan kemandirian ya. Oke. Ini apa yang kemudian jenengan apa pelajari atau jenengan dapatkan di Rutan Kelas 2 ini? Untuk kegiatan pembinaan kepribadian itu meliputi ada akhlak yang antara lain itu yang pertama pengajian seperti Iqra itu untuk tahanan hari Senin dan hari Selasa dan Kamis. Kemudian untuk Napi atau Blok B itu hari Senin dan Rabu. Kemudian juga ada pengajian Al-Quran, hafalan Al-Quran, baik itu Al-Quran terjemah biasa, kemudian ada juga eh, pengajian Al-Quran dengan terjemah perkata. Kemudian juga ada hafalan bacaan sholat. It- Itu kebanyakan dari latar belakang yang kalau di rumah mungkin separohnya itu tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian selama mendapat pembinaan kepribadian di Rutan Purbalingga ini banyak yang tadinya tidak mengenal huruf hijaiyah sama sekali bahkan atau sedikit saja, tapi kemudian menjadi lancar membaca Al-Quran. Dan di sini ada beberapa yang bisa dicontohkan nanti untuk baca Al-Quran, terjemah perkata, kemudian terjemah yang umum, Pak. Gitu. Tapi sebelumnya memang ketika jenengan belum masuk ke sini, memang jenengan sudah belajar ini ya? Kalau saya pribadi dari kecil memang ada pengajian Iqra kan dari sekarang melanjutkan. Cuma kalau di rumah dulu waktu kecil hafalan baru sampai surat Sabihisma itu Sabihisma apa gitu? Iya. Surat Sabihisma itu kemudian selama di sini sudah selesai sampai dengan surat yang terakhir juz amma basa. Kemudian sekarang sedang hafalan ulang, tajwid ulang dengan terjemah sampai dengan surat Al-Insyikah. Masya Allah. Berarti jenengan barangkali sudah bisa menularkan untuk ilmunya ke teman-teman yang lain barangkali ya, sudah diberikan kepercayaan itu. Saya dan teman-teman itu ada beberapa orang yang diberi amanah sebagai tamping, memang diberi tugas untuk mendampingi teman-teman untuk Iqra, kemudian ada juga yang mendampingi Al-Quran di bawah bimbingan dari Bapak Mardi Waluyo, SPD, kemudian Bapak Agus Budiawan, SPD. Baik Bapak, harapannya nih setelah kemudian keluar dari sini apa ini Bapak? Harapan kami selama berada di Rutan Purbalingga ini adalah kami bisa memperbaiki diri dalam arti tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dulu, kehilafan kami, kesalahan kami, kemudian menjadi lebih baik, bangkit, menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa bangsa, dan keluarga. Ucapan barangkali untuk petugas-petugas yang di sini khususnya adalah bapak-bapak yang selama ini mengajari tentang kepribadian ini bagaimana Pak? Mungkin ada yang mau disampaikan. Kami sangat mengucapkan berterima kasih atas pembinaan dari bapak-bapak petugas di sini, dari bapak kepala rutan, dari bapak-bapak pejabat struktural, dari bapak ibu pegawai, kemudian pendamping kami sehari-hari di pembinaan kepribadian, terutama kepada Bapak Mardi Waluyo SPD dan Bapak Agus Budiawan yang tanpa henti-hentinya siang malam mendampingi kami. Dan kami sangat mohon maaf ya karena kami sering misalnya mau kegiatan keagamaan, entah pengajian, entah sholat jamaah, entah sholat hari raya Idul Fitri dan sebagainya, puasa, selalu siang malam itu diingatkan dengan tidak henti-hentinya. Kemudian kami juga sering membuat kecewa, membuat barangkali beliau berdua menjadi dupo kepada kami karena kami yang sudah berumur tapi masih bandel ngoten nggih. Jadi ya kami intinya mohon maaf dan berterima kasih atas ini kami sebetulnya TK tapi taman kawa-kawa Pak. Jadi masih selalu didampingi, masih selalu dibina dengan beliau tidak mengenal lelah ngoten Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan semakin baik dan mudah-mudahan usahanya dengan diridhoi Allah SWT. Amin. Baik, saya akan sebentar dengan Bapak Ustadz. Nuwun sewu, namanya siapa Pak? Budiawan. Pak Agus Budiawan. Bapak, selama ini bagaimana nih untuk karena ini kan bisa dibilang ya memang orang biasa tetapi kan berada di dalam membina ini sebenarnya susah atau tidak Pak ini Pak? Ya, jadi para sudah kapolda itu tergantung budaya ya. Kita sudah masih kecil
Dan ini penuh dengan kesabaran karena kan latar belakang ini kebanyakan kan orang yang sebenarnya yang tersesat sementara ya, atau selamanya. Kita berikan kepada mereka tentunya ya dengan tidak kenal lelah ya, lagi Pak Madi yang luar biasa menurut saya dan sangat sabar tekun ya, walaupun mungkin kan tingkatan pendidikan ini macam-macam, jadi tidak semuanya sama, jadi ini perlu suatu cara khusus ya, bagaimana agar mereka dengan apa namanya dengan senang tugas untuk mengikuti pembinaan baik itu ikro, hafal Al-Quran maupun bacaan sholat. Tapi ini berarti dibagi per kelas ya, yang kemudian baru ikro semua dikumpulin, yang bacaan Quran mungkin dikumpulin gitu ya Pak, atau semuanya gitu sebenarnya? Iya, kebetulan tadi sudah disarankan oleh Mas Wawan ya, jadi kita ini terjadwal Pak, yang khusus sama sekali belum bisa Pak Quran itu diterangkan oleh saya dengan diajari ikro. Ini kita dibantu oleh mereka yang sudah mahir ya, karena kan jumlahnya banyak, kita nggak mampu 1 jam 2 jam semuanya kan. Makanya kita dibantu oleh Mas Aris, Mas Irham ya, Mas Irham Quran. Tapi itu semua warga binaan? Iya, warga binaan, dan kita juga mendampingi khususnya untuk baca Quran, untuk bacaan sholat ya. Kita di sini, saya punya target itu, yang tadinya tidak baca Quran, tidak baca sholat, terus ini harus bisa baca Al-Quran, kemudian ada target hafalan, kemudian juga bisa sholat dengan artinya sekaligus Pak. Jadi kita harus memang tujuan yang inti gitu, dan harapan mereka nanti setelah bebas ya bisa mengamalkan apalagi ya dengan sholat lebih isinya artinya lebih khusyuk, dan mereka tidak mengulangi perbuatan tindak pidana itu. Dan sepertinya tadi ketika saya lihat juga Bapak cara memberikan kajian ke mereka secara interaktif ya, mereka kemudian suruh tampil, suruh menghafalkan, suruh kemudian mempraktekkan gitu nih Bang. Ya, menggunakan suatu apa ya metode ya agar mereka tidak ngantuk ya, tidak bosan, dan walaupun saya sedikit tapi mereka kena ilmunya ya, dan yang penting diamalkan ya agar termotivasi ya. Sementara ini saya kasih surprise lah atau apa namanya ya, motivasi ya, walaupun tidak berharga ya, mungkin sekedar fresh atau apa, tapi mereka kelihatannya semangat. Jadi juga terima kasih kepada para pembinaan yang nanti dengan semangat dan mudahan untuk menjadi lebih baik bagi mereka. Amin. Mudah-mudahan apa yang sedang diharapkan sama Bapak akan diridhoi Allah SWT dan dimudahkan. Amin. Dan kerabat Muslim, demikian kami berada di tempat masjid ini, di depan masjid yang mereka warga binaan sedang mengaji dengan pengajar-pengajar dan ustadz-ustadz yang kemudian sudah ada di sini. Dan di sini adalah tempat pembinaan kemandirian, kepribadian, tempat pembinaan kepribadian, mohon maaf, yang kemudian dilakukan setiap hari. Dan kalau hari Jumat ini memang ada acara khusus ya seperti inilah yang kemudian sedang kita kemudian kumpulkan di sini. Mudah-mudahan ini akan menginspirasi dan akan memberitahukan kepada orang-orang di luar sana bahwa di sini ternyata juga mendapatkan pembinaan-pembinaan keagamaan dan kemandirian dengan berbagai macam usaha. Sampai di sini dulu perjumpaan kami di Dewan Inspiratif Radio Indonesia FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.